Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggreni dari kelas Sistem Informasi 6A STEM Royal Kisaran. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi yang dibimbing langsung oleh Ibu Tika Kristi Enkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang Control Objective for Information Technologies atau yang disingkat dengan COBIT. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke apa itu COBIT. Control Objective for Information Technology adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Standar COBIT dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISAPA COBIT 2019. COBIT bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issue. COBIT berguna bagi IT user karena memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Ada 4 cakupan domain COBIT. Yang pertama, perencanaan dan organisasi. Yang kedua, pengadaan dan implementasi. Yang ketiga, pengantaran dan hubungan. Dan yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan dan organisasi atau planning and organization. Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi, sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Adapun beberapa langkah perencanaan dan organisasi. Yang pertama, menetapkan rencana strategik TI. Yang kedua, menetapkan hubungan dan organisasi TI. Yang ketiga, mengkomunikasikan arah dan tujuan manajemen. Yang keempat, mengelola sumber daya manusia. Yang kelima, memastikan pemenuhan keperluan pihak eksternal. Dan yang keenam, menaksir risiko. 2. Pengadaan dan implementasi atau acquisition and implementation. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis. Ada 5 langkah pengadaan dan implementasi. Yang pertama, mengidentifikasikan solusi terotomatisasi. Yang kedua, mendapatkan dan memelihara infrastruktur teknologi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara prosedur. Yang keempat, memasang dan mengatur sistem. Dan yang kelima, mengelola perubahan. 3. Pengantaran dan hubungan atau delivery and support. Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training. Ada beberapa langkah-langkah di pengantaran dan hubungan. Yang pertama, menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan. Yang kedua, mengelola pelayanan kepada pihak lain. Yang ketiga, memastikan pelayanan yang kontinu. Yang keempat, memastikan keamanan sistem. Yang kelima, mengelola konfigurasi atau susunan. Yang keenam, mengelola data. Dan yang ketujuh, mengelola fasilitas. 4. Pengawasan dan evaluasi atau monitoring. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala. Bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrak. Ada 2 langkah pengawasan dan evaluasi. Yang pertama, memonitor proses menaksir kecukupan pengendalian internal. Yang kedua, mendapatkan kepastian yang independen. Ada 3 kerangka kerja COBIT. Yang pertama, control objective. Terdiri dari 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi atau high levels, yaitu planning dan organization, acquisition dan implementation, delivery and support, monitoring and evaluation. Yang kedua, audit guidelines.
berisi sebanyak 318 tujuan pengendalian yang bersifat rinci atau Detailed Control Objectives untuk membantu para auditor dalam memberikan manajemen asuransi dan atau saran perbaikan. Yang ketiga, manajemen good lives, berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang mesti dilakukan, terutama agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberi. Kesimpulannya, penyelidik telah menjelaskan implementasi dari COVID di SLCC, sebuah institusi berukuran sedang untuk pembelajaran yang lebih tinggi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan aspek manajemen dari penerapan program IT governance. Dari pembelajaran isu manajemen yang mempengaruhi penerapan dari setiap COVID GSS, GSF, SDS, LCC telah didokumentasikan. Pihak eksekutif dan pemimpin dari SLCC berkomitmen dan patuh pada setiap COVID GSS, GSFS dan juga telah dicatat. Akhirnya, detail dari bagaimana keperluan ini mempengaruhi penerapan dari GSS telah ditentukan. Oke, baik, terima kasih. Kemungkinan sampai di sini penjelasan saya tentang COVID. Semoga ibu dan teman-teman yang menonton bisa memahami isi dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.